Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, kita bersyukur pada malam hari ini Tuhan masih mempertemukan kita kembali di rumahnya, amin. Itu semua karena penyertaan yang luar biasa dan pemeliharaan yang sempurna, amin. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara yang hadir pada malam hari ini dengan perasaan sukacita? Boleh lambaikan tinggi tangan Bapak Ibu Saudara. Kita berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, sama-sama saja kita untuk berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, sungguh sukacita yang besar kami boleh berkumpul di rumah-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami bersepakat Tuhan untuk menaikkan syukur kami, menaikkan pujian sembah kami yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Kami undang Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Melawat bersukacita untuk memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sama-sama saya jemput kita untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Boleh berikan salam samping kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Katakan Tuhan Yesus baik. Sama-sama kita bersukacita malam hari ini. Sebab begitu besar perbuatannya dalam kehidupan kita. Amin. Yang percaya sama-sama katakan. Betapa besar perbuatan-Mu, nyatalah karya kasih-Mu di hidupku. Ku melihat Kau sertaku. Amin. Kau tak ingkar dari janji-Mu, penolong pembela hidupku. Selamanya Kau sertaku. Mari lambaikan kedua tanganmu, serukan. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Sekali lagi naikkan pujian ini dengan sukacita, katakan betapa besar perbuatan. Katakan nyata. Sungguh nyata karya-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Di hidupku ku melihat Kau sertaku. Kau tak ingkar janji, penolong pembela hidupku. Selamanya Kau sertaku. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan apa? Terima kasih Tuhan. Jiwa kami, jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Sepakat sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus, come on. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bersuka, sebab Kau juru selamatku. Saya rindu jemaat Tuhan sendiri naikkan pujian ini, katakan jiwaku memuliakan. Amin. Hidupku penuh, oh jiwaku memuliakan-Mu. Jiwaku kami menikmati sukacita-Mu Tuhan malam hari ini. Ku mau terus menyembah. Saya percaya bisa lebih kuat lagi daripada ini Bapak Ibu Saudara, come on. Jiwaku memuliakan-Mu dan
panggil namanya, katakan Yesus, Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembahmu. Sekali lagi yang percaya katakan Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembahmu. Menyembahmu selama-lamanya, Yesus. Kita berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Seberapa dari kita yang bersyukur buat kebaikan Tuhan sepanjang hidup ini? Lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Tuhan. Amin. Woo. Katakan seindahnya pelangi, seterangnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kau kan setia menjagaku selamanya. Come on. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Oh, come on. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kau kan setia menjaga kami, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sambil kita bertepuk tangan bagi Tuhan, buat kasih Tuhan yang besar. Haleluya. Oh. Mari Bapak Ibu katakan sungguh nyata kasih-Mu. Come on. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku
bersama-sama kita siapkan hati kita malam hari ini. Dalam hadirat Tuhan kita menyembah Dia. Terima kasih buat hadirat-Mu malam hari ini Tuhan. Kau merawat setiap kami, Kau menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus buat karya-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Panggil namanya, katakan Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah. Katakan, Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersama kami untuk selama-lamanya Tuhan, membuktikan Kau besar. Mari jemaat sendiri naikkan pujian ini, katakan, Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau Mari pendengarkan suara-Mu malam hari ini. Dalam rencana dan karya ku serahkan. Amin. Murnikan. Sekali lagi boleh lebih kuat, katakan, Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau dalam setiap rencana-Mu Tuhan, dalam rencana-Mu ku serahkan, yes, murnikan dengan, sambil angkat tangan Bapak Ibu Saudara, katakan, hidupku tanda mujizat, tanda sertai Kau bersamaku, Kau bersama di dalamku. Sekali lagi jemaat sendiri dengan kuat di hadapan Tuhan, katakan, hidupku ora batas syarala baralaba, tanda mujizat menyertai kami, tanda mujizat Kau bersamaku, Kau di dalamku, jadi bukti Mari bersama-sama dengan iman katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Engkau yang percaya Tuhan kita besar, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan katakan, hidupku menggenapi
sertai Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau yang percaya masih ada mujizat, mari buka kedua tanganmu dalam hadirat Tuhan. Katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari jemaat sendiri dengan kuat di hadapan Tuhan katakan, hidupku. Ini pengakuan umat-Mu di hadapan-Mu ya Tuhan. Tanda mujizat tiap Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi tanda mujizat, sertai Kau bersama kami ya Tuhan. Kau di dalamku, jadi bukti. Sekali lagi dengan iman, hidupku, oh rabatas syaralabaralabaralaba, tanda mujizat-Mu Tuhan. Mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi dengan iman katakan di hadapan Tuhan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang besar Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Oh ralabayasya, ralabaralabaralabayase, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Syarabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Yesus, Yesus, jamah kami Roh Kudus. Haleluya. Syarabaralabaralabaralabaralabaralabar. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan.
di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada tempat yang paling indah selain kami dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu kami disegarkan. Dalam hadirat-Mu kami dikuatkan. Bahkan dalam hadirat-Mu kami bertemu Sang Penjunan hidup kami. Hanya Engkau Yesus yang kami rindukan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Apa yang syarah katakan. Kami menyembah Engkau Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Sang pemilik hidup kami. Sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Tak ku takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Mari kita berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus penyelamat kita. Sama-sama naikkan pujian ini, katakan. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Tak ku takut dan karena Kau ada dalam kami, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Biar alam raya seisi semesta bertelut memandang-Mu. Buat seluruh karya-Mu, oh Yesus, Engkaulah Raja termulia. Biar alam raya seisi, mari sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Memandang-Mu, buat seluruh karya-Mu, oh Yesus, Engkaulah Raja termulia. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan
nafasku. Perbuatanmu ajaib bagiku, Yesus. Mari sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala saudara. Katakan dengan iman. Kan ku nebus, ku saksi. Boleh lebih kuat di hadapan raja, di atas skala raja. Yeay. Perbuatanmu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Kan ku nyatakan, ora batas syara labara kau besar Tuhan. Di setiap perbuatanmu ajaib bagiku. Sekali lagi lambaikan tangan saudara. Kan ku nyatakan, come on. Kan ku nyatakan, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatanmu ajaib bagiku, Yesus penyelam. Panggil namanya, katakan Yesus. Yesus penyelamatku. Yesus, Yesus penyelamatku. Sorak-sorak kembali beri bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Sungguh Tuhan, Engkau mendengar sorak-sorai penuh sukacita dan kemenangan. Karena kami tahu Tuhan, kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang perkasa. Bahkan ketika kami memuji dan menyembah Engkau, hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kami. Dan setiap kali hadirat Tuhan turun, akan terjadi pembebasan, pemulihan, berkat yang melimpah atas hidup kami. Bersyukur Tuhan baik, Engkau dahsyat Tuhan. Urapi kami Roh Kudus untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang rindu firman Tuhan katakan, amin. Shalom saudara, selamat malam, silakan duduk. Firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul Tuhanku, Gembalaku. Mazmur 95 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7 bagian A. Marilah kita menyembah dan bersujud, berlutut di hadapan Yahweh pencipta kita. Sebab Dia adalah Elohim kita dan kita adalah umat gembalaannya, kawanan domba di tangannya. Yang kita lakukan malam ini sudah seperti yang dikatakan Mazmur, yaitu mari kita menyembah Tuhan. Mari kita bersujud kepada Dia. Sebab Yahweh itu yang menciptakan kita. Tetapi lebih detail ayat yang ke-7 berkata, Dia bukan hanya Elohim, tetapi ada hubungan yang lebih intim, yaitu kita ini umat gembalaannya, kawanan domba di tangannya. Tuhanku adalah gembalaku, menggambarkan suatu hubungan yang personal. Ada perkataanku, Tuhanku, gembalaku. Suatu hubungan yang pribadi. Seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal, Billy Graham berkata begini, karena Tuhan adalah gembala kita, kita tidak pernah benar-benar sendirian. Ia berjalan di depan kita, menyertai kita di lembah, dan membawa kita pulang. Sebagai gembala yang baik, ternyata Tuhan itu terlibat secara aktif dan proaktif dalam hidup kita. Dia menyatakan kepeduliannya, dia menyatakan tanggung jawabnya. Bukan hanya berjalan bersama kita, menyertai kita, tetapi dikatakan dia bawa kita pulang utuh saudara. Ada satu tanggung jawab yang besar. Berbicara tentang gembala dan domba atau Tuhan dan umatnya, maka kita akan berbicara tentang 3 perkara. Yang pertama yaitu hubungan. Yohanes 10 ayat yang ke-27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Yohanes 10 ayat yang ke-4.
Ketika ia menuntun domba-domba miliknya, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Saudara, kalau akrab dengan seseorang, orangnya belum muncul, biasanya kalau kita mempunyai hubungan yang baik, yang intim, maka dengar suaranya saja kita sudah tahu ini yang datang nih. Kayak saya, suara saya belum datang, hadirat saya belum muncul saudara. Tetapi orang sudah tahu, pasti Bu Mila datang. Karena suara saya. Tapi itu hanya bisa didiktahu oleh orang-orang yang mengenal saya. Yang sering berkomunikasi dengan saya. Yang sering bercakap-cakap dengan saya. Sehingga mereka tahu, itu Bu Mila yang datang. Mengenal suara Tuhan artinya lahir dari sebuah hubungan yang intim atau dekat, akrab. Tentunya karena sering bersekutu dengan Dia. Tuhan adalah gembala, Tuhan adalah pemimpin. Kenapa kita butuh pimpinan saudara? Karena domba itu bukan binatang yang pintar. Domba itu mudah tersesat. Domba itu punya sifat dia harus selalu dikumpulkan di kawanan. Firman Tuhan berkata jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kayak begini saudara. Karena kalau kita lepas, maka domba itu gampang untuk tersesat. Dan bahaya mengancam karena dia binatang yang kecil, dia bukan singa saudara. Setiap kali kita mengetahui di dalam hidup kita, kita butuh tuntunan sebagai domba. Kenapa saudara? Kita harus mendengarkan arahan Tuhan dalam hidup kita. Lewat firman-Nya, lewat kedekatan. Karena itu yang akan menolong saya dan saudara ketika menghadapi dunia dengan problem yang ada di dalamnya. Ketika Musa melihat jalan buntu, dia akan menyeberangkan orang-orang Israel bersama-sama dengan dia. Tetapi di belakang musuh, sementara di depan adalah laut. Tetapi Musa tahu, dia punya gembala. Gembala pasti akan memberikan, God will make a way. Walaupun kelihatan tidak ada jalan. Dan jalannya tidak main-main saudara. Tuhan suruh Musa ulurkan tanganmu kepada lautan. Dan kemudian kamu melangkah. Oh, enggak main-main saudara kalau Tuhan mau bekerja dalam hidup kita. Tuhan buka jalan ketika saudara tidak melihat jalan. Di atas segala ketidakmungkinan Tuhan paling suka melakukannya. Sebab dia ingin saudara mengenal bahwa Tuhan kita tidak terbatas. Kuasanya tidak terbatas. Selalu saya berkata ketika saya menyampaikan kebenaran firman. Jangan batasi Tuhan, jangan ukur Tuhan dengan ukuran kita. Dia tidak terukur. Dan apa yang terjadi saudara? Mereka berjalan di tengah-tengah laut. Bukan di pinggir laut. Bahkan dikatakan laut itu menjadi tembok kiri kanan. Wah ngeri-ngeri sedap saudara. Saudara kalau pergi saja di mana ya? Yang akuarium raksasa. Kemudian kita berjalan di bawah terowongan. Kemudian kita lihat ikan hiu. Saya tidak tahu saudara suka tidak. Kalau saya tidak begitu suka. Ya, cuma karena anak-anak saya harus bawa waktu masih kecil dan mereka suka. Saya tidak begitu suka karena saya pikir begini, aduh kalau ini pecah. Ya, hiu itu kan bukan boneka saudara, bukan mainan. Dan saya ini terdiri dari daging. Agak-agak sedap-sedap juga, ngeri-ngeri sedap juga jalan. Jadi kalau saya jalan dengan anak-anak, apalagi kalau tunggu hiu yang besar mau lewat. Oh saya Tuhan tolong. Karena namanya juga tangan manusia. Saudara bayangkan Israel dipimpin oleh Musa berjalan dan di samping itu kayak tembok-tembok. Ikan-ikan besar, ular-ular laut. Semuanya tidak bisa menembus. Tuhan akan buat jalan. Sekalipun ada musuh di samping kiri kanan saudara, tidak bisa tembus kepada saudara. Nuh pun mengalami hal yang sama. Ketika Tuhan marah, manusia begitu jahat, lalu Tuhan berkata, saya akan memusnahkan dunia ini karena kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Tetapi Nuh, aku akan menyelamatkan engkau dan keluargamu. Kau bangun bahtera. Pada zaman itu saudara, orang tidak tahu apa itu bahtera. Tetapi firman Tuhan di dalam Kejadian 6 ayat 22, Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Elohim kepadanya. Demikian dilakukannya sehingga dia membangun bahtera, seisi keluarganya selamat, bahkan hewan-hewan selamat. Pada akhirnya mereka bisa mengatasi air bah
Saudara yang kekasih, kenapa saya menceritakan dua hal ini kepada saudara? Ketika kita melibatkan Tuhan di dalam segala sesuatu, maka saudara akan melihat tangan Tuhan di dalam segala sesuatu. Kita akan memasuki tahun 2026, masih panjang, 11 bulan lagi baru Natal. Ya saudara ya, kan barusan Natal, happy. 11 bulan lagi Natal, 11 bulan ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi ada jaminan yang pasti, jaga hubungan kita dengan Tuhan. Tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau mungkin tahun yang lalu saya ibadahnya on off, kadang-kadang saya datang ibadah, kadang-kadang tidak. Atau mungkin saudara kadang-kadang, aduh malas, saya lihat berita aja deh, lihat enggak mau onsite, saya mau lihat saja firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, jangan suka menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kenapa? Karena kita di sini saling membangun, mendapatkan tuntunan. Ada hubungan yang intim terjaga dengan Tuhan. Kita terbiasa mendengar suaranya dan Tuhan kenal kita. Tolong videonya. Ini contoh. One more time. Ada yang tidak bisa dengar suara gembalanya, tapi ada yang bisa dengar suara gembalanya. Gembala yang asli muncul, saudara. Look at them, look at them. Isn't that amazing? Artinya yang dituliskan oleh firman Tuhan ini benar. Karena sudah dialami dan dilakukan percobaan. Ketika domba-domba yang bukan gembalanya memanggil, mereka tidak akan membalikkan wajahnya. Yang mereka kenal adalah suara gembalanya. Karena dia tahu gembalanya pasti akan menuntun dia. Gembalanya pasti akan menjaga dia. Yang kedua saudara, yaitu pemeliharaan. Mazmur 23 ayat yang pertama, Mazmur Daud. Yahweh adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Filipi 4 ayat 19. Elohimku akan menyediakan semua kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Yahweh adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Kalau engkau mengalami kebimbangan di dalam hidupmu, ayat ini singkat tetapi mengandung makna yang dalam. Saya ingat sebuah kisah, seorang anak harus menghafalkan Mazmur 23 di pertemuan orang tua murid. Namanya juga anak kecil, saudara, kita aja belum tentu bisa berani bicara di depan banyak orang, apalagi anak-anak. Ketika dia berdiri di depan dengan lantang dia berkata, Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terus dia lupa ayat berikutnya. Orang tuanya panik, keluarganya panik karena anak ini lupa. Orang-orang menantikan yang tahu ayat ini ada sambungannya. Tetapi anak ini langsung menyambut dengan sebuah kalimat, itu saja cukup. Kelihatannya lucu, saudara. Anak ini lupa, tetapi dia mau sampaikan kepada semua orang. Tidak perlu kita tahu banyak. Mungkin kita tidak perlu ingat banyak. Yang perlu kita taruh di memori kita adalah Tuhan adalah gembalaku, Yahweh adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan, itu saja cukup. Tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Tidak akan kekurangan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup saudara. Gembala yang baik akan memberi makan domba-dombanya. Firman Tuhan di dalam Filipi tadi berkata, dia menyediakan, bukan belum tersedia saudara, tetapi menyediakan semua kebutuhanmu. Menurut standar apa?
menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Ketersediaan yang Tuhan siapkan bagi saya dan saudara anak-anaknya adalah standar yang tinggi di dalam kekayaan, tetapi tidak bisa lepas. Saudara harus tetap terjalin hubungan dengan Kristus Yesus. Sebab dia akan memenuhi semua kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Seorang hamba Tuhan Aiden Wilson Tozer, seorang pengkhotbah, penulis, pemimpin rohani berkata begini, pemeliharaan Tuhan tidak bergantung pada kekuatan kita, melainkan pada kedaulatannya. Tuhan memelihara saya dan saudara bukan karena saya dan saudara kuat, tetapi berdasarkan kekuatannya dia akan pelihara saya dan saudara. Bahkan di dalam Bible bercerita, bahkan pada saat kekeringan sekalipun, Nabi Elia tidak kekurangan. Di 1 Raja-Raja berkata, Tuhan memerintahkan burung gagak untuk membawa roti dan daging kepadanya 2 kali sehari. Tuhan yang suruh perintahkan kepada Elia, kamu gak usah takut, kamu minum air sungai, tetapi makananmu, kebutuhanmu akan gizi, kebutuhanmu akan protein, kebutuhanmu akan karbohidrat supaya kau bertenaga. Tuhan yang akan siapkan. Lewat apa Tuhan? Kekeringan. Tuhan bilang, nanti aku yang perintahkan gagak. Gak main-main. Saya sudah bilang sama saudara, Tuhan kalau bikin mujizat gak main-main saudara. Makanya jangan batasi Tuhan. Sesudah itu Tuhan memperhatikan lagi hidup Elia ketika kelaparan. Lewat apa saudara? Lewat seorang janda di Sarfat yang memberi makan. Kenapa ya Tuhan tidak memelihara lewat pengusaha? Kenapa Tuhan tidak memelihara lewat seorang pedagang atau orang yang kelihatannya banyak uang? Tetapi bukankah janda identik dengan orang yang kurang? Karena Tuhan ingin berbicara kepada saya, saudara, dan kepada Nabi Elia, bahwa Tuhan berkuasa untuk melakukan yang ada tidak ada menjadi ada. Yang sedikit menjadi banyak. Kalau dia bekerja sesuai dengan pikiran kita, dia bukan Tuhan saudara. Tetapi dia bekerja di luar pemikiran kita. Oleh sebab itu kita harus percaya ketika kita berdoa, kita punya masalah, kita datang kepada Tuhan. Saudara percaya saja, jangan atur Tuhan lewat pintu yang mana. Jangan atur Tuhan, Tuhan sudah tidak ada lagi jalan keluar. Sudah tidak ada, saya sudah tidak punya orang tua. Saya tidak punya keluarga, saya tidak punya ini. Percaya saja saudara. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang pelihara kamu. Serahkan kepadanya, kuasa Tuhan mampu mengendalikan segala sesuatu di bawah kolong langit ini. Tuhan satu-satunya penguasa. Oleh sebab itu ketika kita ada masalah, datang saja sama Tuhan, cerita saja sama dia. Dia gembala yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Apapun, seringkali di dalam kehidupan saya, di masa-masa yang lalu, pernah saya menghitung uang yang masuk dengan uang yang keluar. Dan saya dapati yang masuk ini sebenarnya tidak cukup di masa awal-awal pernikahan kami. Tetapi saya mau berkata kepada saudara, saya belajar untuk mempercayai Tuhan di dalam segala sesuatu. Bahwa anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta. Sampai hari ini bahkan kami terpelihara dengan sangat baik. 3 anak semua sehat-sehat saudara. Punya cucu juga yang sangat gemoy, umur 10 bulan 12 kilo, sehat, pintar makan. Artinya apa? Tuhan pelihara. Jangan hitung Tuhan, sebab Tuhan tidak bisa dihitung. Yang ketiga, pembelaan. Mazmur 23 ayat 4-5, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian, aku tidak takut bahaya karena engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan perjamuan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara yang kekasih, jemaat yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan menjadi gembala, Tuhan tidak menjanjikan saudara tidak berjalan di dalam lembah. Kita tetap memiliki lembah.
Di dalam kehidupan kita, kita pasti melewati yang namanya masa sukar. Tetapi saudara, firman Tuhan berkata, saya dan saudara cuma melewatinya, tidak tinggal di dalam lembah. Dan kalaupun kita melewati, firman Tuhan berkata, Dia, Yesus bersama dengan kita. Mungkin ada satu masa ketika saya dan saudara mengalami masa sulit, orang lain meninggalkan kita, orang lain membalikkan badan tidak mau melihat kita. Yang satu saudara tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia berkata bahwa gadaku dan tongkat itu beserta dengan dia. Tongkat itu untuk apa saudara? Untuk menuntun. Karena domba itu bodoh. Ketika tongkat itu bunyi tuk, 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 dia dengar. Kemudian kenapa tongkatnya itu seperti bentuknya agak bengkok? Karena kalau domba ini sedikit bandel, lari, tersesat, diangkatlah dia pakai tongkat itu. Berbicara tentang gada, berbicara tentang kekuatan. Karena akan ada singa-singa, akan ada binatang-binatang buas. Dan Tuhan bersiap untuk melawannya, ganti saudara. Raja Daud sudah mengalaminya. Makanya kenapa dia bisa menuliskan ini, karena dia mengalaminya. Karena dia dulu adalah gembala. Dia tahu persis bagaimana seorang gembala itu terhadap dombanya. Saudara, yang saya selalu kagum, Tuhan berkata, Dia menyediakan kepada kita perjamuan di hadapan lawan-lawanku. Wah, Tuhan kita ini luar biasa. Kalau ada lawan-lawan kita, saudara, Tuhan malah siapkan perjamuan. Tuhan berkati saudara. Tuhan berikan kemakmuran. Tuhan berikan sukacita kelimpahan di hadapan lawan saudara. Supaya saudara terbukti sebagai pemenang. Amin. Kenapa Tuhan menyiapkan itu di depan lawan saudara? Supaya orang yang melawan saudara akan melihat bahwa benar pembelaan Tuhan nyata di dalam hidup kita. Bukankah kisah Daud menghadapi Goliat menceritakan kepada kita bahwa tidak ada raksasa yang terlalu besar untuk dikalahkan? Bukankah kisah Yusuf menceritakan kepada kita apapun yang dirancangkan oleh musuh atau orang yang tidak menyukai kita atas hidup kita, maka Tuhan akan membaliknya dan menggunakannya menjadi kebaikan bagi kita. Kisah Petrus menceritakan kepada kita, sekalipun kita pernah salah, sekalipun kita jatuh, anugerah Tuhan besar untuk saya dan saudara. Untuk memulihkan hidupmu, menjadikanmu Petrus yang menjadi sangat penakut dulunya, sangat tidak percaya diri, tetapi dia menjadi orang yang luar biasa. Kenapa saudara? Bukan karena dia hebat, tetapi kisah Petrus menceritakan bahwa gembalanya dengan anugerah yang besar memulihkan hidup Petrus dan menjadikan dia ciptaan yang baru. Tuhan berkuasa atas bahaya dalam hidupmu. Tuhan hadir ketika engkau berada di dalam ancaman. Tuhan setia menjaga dombanya sampai akhir. Bahkan firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 46 ayat 4, bahkan sampai masa tuamu, Aku adalah Dia. Tuhan mau ingatkan saya dan saudara bahwa apapun boleh terjadi, perubahan fisik kita semakin menurun karena kita semakin tua. Tetapi Tuhan setia, Dia berkata, sampai masa tuamu aku tetap Dia. Sampai masa putih rambutmu aku gendong kamu. Aku melakukannya. Di masa yang lalu Tuhan tolong saudara. Dan firman Tuhan berkata, aku akan menanggung, aku akan menggendong, aku akan menyelamatkan engkau. Kurang baik apa sih Tuhan sama kita, saudara? Jangan takut dengan kehidupan ini. Takutlah kalau kau jauh dari kasih karunia-Nya. Takutlah kalau kita jauh dari sumbernya. Selama kita punya hubungan dekat dengan Tuhan, maka saudara akan melihat, Tuhanku, gembalaku, kesimpulannya, hubunganmu selalu saya jaga. Pemeliharaan Tuhan selalu nyata dalam hidupku. Dan pembelaan Tuhan akan terbukti di dalam hidupku. Kita akan lihat video yang terakhir. Video ini sangat bagus saudara. Menggambarkan Mazmur 23.
gambaran ini taruh di dalam pikiran kita. Kau tidak sendiri saudara. Tuhan bersama dengan engkau. Saya minta worshiper. Bahkan Mazmur 23 ayat 6 berkata begini. Sesungguhnya kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Bukan dikatakan kebaikan dan kemurahan Tuhan mengikuti aku sampai aku kuat. Sampai aku pulih. Sampai aku sembuh. Tapi firman Tuhan berkata, ini adalah komitmen Tuhan sebagai gembala dan kita sebagai domba. Seumur hidup saudara, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan akan mengikuti engkau. Saudara bayangkan kalau kita jalan, ada kebaikan Tuhan, ada kemurahan Tuhan. Kalau saudara berada di dalam lembah bayang-bayang maut, saudara akan melihat bahwa jiwaku tenang, aku tidak sendiri. Kebaikan Tuhan akan selalu mengikut aku. Dan dikatakan sebuah komitmen, aku akan tinggal dalam rumah Yahweh sepanjang masa. Jangan keluar dari hadirat Tuhan. Jangan keluar dari kasih karunia-Nya. Di depan saudara, di belakang saudara, di samping kiri kanan saudara, mungkin aja banyak binatang-binatang buas yang siap menerkam saudara. Tapi saudara lihat gambarnya, kisahnya, selama saudara berjalan bersama dengan Yesus, maka mereka tidak berdaya. Bukan karena saudara, tetapi mereka lihat siapa yang berjalan bersama saudara. Tahun 2026 ini, katakan kepada dirimu, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalimat yang terakhir saudara, when he said yes, give thanks. When he said no, give trust. Sekali lagi, kalau Tuhan berkata kepada saudara, saudara berdoa, Tuhan bilang, ya, saudara bersyukur. Tapi kalau Tuhan berkata, tidak, saudara berikan kepercayaanmu. Sebab kebajikan dan kemurahan akan mengikutimu seumur hidupmu. Kau akan melihat hari-harimu dipenuhi dengan berkat Tuhan. Hari-harimu dipenuhi oleh anugerah Tuhan. Kau akan takjub melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Seringkali di dalam kehidupan kami seringkali menghadapi jalan buntu. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan kami yang pernah menolong kami di masa yang lalu, Tuhan yang sama akan menolong kami melewati masalah ini. Dan tiba-tiba masalah itu selesai. Dan tiba-tiba ada pertolongan yang kami tidak tahu dari mana datangnya. Dan tiba-tiba anugerah Tuhan melimpah atas hidup kami sehingga masalah itu bisa terselesaikan. Hanya satu saudara, tinggal di rumah Tuhan seumur hidup kita. Berpegang kepada Tuhan. Haleluya, mari kita bangkit berdiri. Di dalam segala hal, Amin, amin. janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan Percaya itu saudara, apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Haleluya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Amin. Percayalah, Tuhan yang bela. Haleluya, haleluya. Di dalam segala hal, Apa yang menjadi masalahmu hari ini? Janjinya tidak akan berubah, saudara. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Mari jemaat, katakan dengan imanmu.
bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Haleluya. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan, seperti pelangi sehabis hujan, indahnya bagi kami semuanya Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Mila, bahwa kami perlu Yesus, kami perlu Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan Engkau adalah gembalaku, Tuhanku. Terima kasih ya Tuhan, biar firman-Mu ini menjadi kehidupan di dalam kehidupan kami, menghidupkan kami, iman percaya kami kepada Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Jemaat YHS Media. Saatnya kita saksikan info gereja berikut ini. Yesus, jalan kebenaran dan kehidupan. Tuhan, Kau yang ku percaya. Haleluya, ada keselamatan, Hidup kekal untuk sekarang sampai selamanya. Pernah menyanyikan lagu Goodness of God, Gratitude atau Holy Forever di ibadah atau playlist musik favorit kamu? Lagu-lagu tersebut bukan sekadar lagu pujian. Lagu ini lahir dari kelompok musik rohani yang bernama Bethel Music. Bethel Music Tour 2026. Sebuah movement worship yang dipakai Tuhan untuk membangkitkan para penyembah yang mengejar keintiman dengan Tuhan di atas segalanya. Dan tahun 2026, mereka akan hadir di Indonesia melalui Bethel Music Tour 2026. Catat tanggal dan tempatnya. Jumat 27 Maret tahun 2026 bertempat di JICC Hall. 1 malam, 1 hadirat, 1 penyembahan. Ini bukan sekedar konser. Ini 1 malam penyembahan yang menyatukan hati, iman, dan generasi. Datanglah bukan hanya sebagai penonton, tapi sebagai umat yang rindu mengalami hadirat Tuhan melalui pujian yang sudah lebih dulu menguatkan iman kita di setiap ibadah. Tiket terbatas, jangan sampai kehabisan. Untuk info lengkap dan ketersediaan tiket, kunjungi website bethelmusicinjakarta.com. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Saat ini kita akan masuk dalam momen korban ucapan syukur kepada Tuhan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan, dapat menyalurkannya melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS dengan nomor rekening 010-922-9000 atas nama Gereja YHS. Mohon menuliskan keterangan persembahan atau persepuluhan serta asal kota.
Persembahan dan persepuluhan juga dapat diberikan melalui aplikasi pembayaran online yang saudara miliki dengan memindai kode QR yang tertera di layar. Kemurahan hati saudara sangat mendukung setiap pekerjaan dan pelayanan di gereja ini. Yeshua HaMashiach, bless you. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita pada malam hari dengan penuh sukacita. Mari sama-sama kita bersyukur buat Tuhan. Haleluya. Penebus yang kalahkan maut, darahmu yang sucikan hidupku selalu. Come on, behind us. Nyatalah Engkau Tuhan di hidupku. Tak pernah ku ragu kepadamu Yesusku. Nyata sempurna karyamu di dalamku. Yesus kau sumber harapan dan perisaiku. Nyata sempurna kasihmu di hidupku selamanya. Sekali lagi sama-sama katakan. Janjimu harapanku hanya di dalammu Tuhan. Tebus yang kalahkan maut, darahmu yang sucikan hidupku selalu. Katakan, nyatalah Engkau Tuhan di hidupku. Come on, guys. Tak pernah ku ragu kepadamu Yesusku. Nyata sempurna karyamu di dalamku. Yesus kau sumber harapan dan perisaiku. Nyata sempurna kasihmu di hidupku selamanya. Mari sama-sama bertepuk tangan buat Yesus kita. Haleluya. Nyatalah Engkau Tuhan di hidupku. Nyatalah Engkau Tuhan di hidupku. Boleh sama-sama. Tak pernah ku ragu kepadamu Yesusku. Nyata sempurna karyamu di dalam. Katakan Yesus kau sumber pengharapan kami. Yesus kau sumber harapan dan perisaiku. Nyata sempurna kasihmu di hidupku. Nyata sempurna kasihmu di hidupku. Sekali lagi katakan. Nyata sempurna kasihmu di hidupku selamanya. Haleluya. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara, kita angkat tangan kita untuk berkat dari Tuhan. Berkat dari Bapa Yahweh, anugerah dari Yesus Kristus, kekuatan Roh-Nya yang kudus menyertai kita. Mulai pada malam hari ini sampai selama-lamanya, yang percaya diberkati, dilindungi. Yesus HaMashiach, katakan, selamat malam, Tuhan Yesus berkati.